FYI Chicken, gue modal tuh 3 juta gitu. Ya itu momen-momen gue jarang tidur. Menurut gue orang keluar zona nyaman ketika ada dua hal. Ketika lu ada pleasure or pressure gitu. Ini adalah TB, co-founder dan CEO dari Chicken. TB ini awalnya ternak ayam. Kemudian dia mulai mikir, kenapa kita nggak bikin bisnis yang bantu peternak-peternak lain aja ya? Dan lahirlah Chicken. Bayangin, Chicken ini tuh bisa bikin peternak ayam jadi naik kelas. Karena jadi peternak ayam itu susah loh. Banyak yang mesti dipikirin. Makanya Chicken tuh bisnisnya ada di sana. Mulai dari yang manual sampai techy banget. Mulai dari modal cuma 3 juta doang. Dan kedoyanan sampai yang geprek. Sekarang Chicken udah punya 300 karyawan, meter ternak di 10 kota, dan bermimpi industri pangannya di Indonesia makin kuat. Di Moko, kita nggak akan pelajaran hidupnya TB dari bayi sampai sekarang. Tapi kita pengen nanya-nanya TB secara pribadi, mindset yang dia punya untuk gimana caranya sih bisa bangun bisnis yang sukses. TB, apa Siap, kabar bro? Kira Baik. Oke. Ini kata Pleasure. Chelsea nih, penasaran banget. Udah nggak momen lu nggak bisa tidur? wah bro. Dan kapan itu sih? Gue penasaran. Gue sering sih, cuman akhir-akhir ini gue tidur nyenyak terus. Oh iya. Habis merit. habis banget, betul. Congrats anyway. Thank you. Nggak, mas, ya itu menurut gue ya jadi hal biasa buat founders kali ya. Maksudnya kita pasti lebih banyak spending our time to kerjaan kita kan. Karena emang ada banyak responsibilities di sini. Ada banyak tanggung jawab dari customer, lo mikirin tim, lo mikirin juga personal expense lu karena lu mungkin ya punya family dan sebagainya. Jadi kita sangat-sangat harus responsible untuk ngembangin bisnis ini kan. Jadi mungkin menurut gue setiap minggu tuh ya adalah kita begadang. Apalagi dulu waktu zaman-zaman ngerintis ya bro ya. Itu Dulu kapan tuh? 2020. Jadi sebenarnya gue kan dulu sebelum di Chicken gue emang ada farming kan, kita bikin peternakan. Jadi kita jadi peternak. Oh, Dari zaman gue peternak kuliah. dulu lu. Iya. Oh, oke. Dari zaman gue kuliah 2016 gue masuk, ya itu tahun-tahun gue lagi inilah kita bikin farming bisnis itu cukup capek ya kita jadi petani gitu. Jadi petani harus Oke. ngurusin ayam sedangkan lo Peternak same maksudnya. ya peternak petani lah, dan lo harus satu sisi ngurusin kuliah lo juga gitu. Jadi cukup pace gitu itu. Cuman ya paid off lah, gue ngerasa dengan gue bisa ya makes the hand dirty, gue jadi lebih bisa tahu industrinya lebih dalam kayak gitu. Dan ya itu momen-momen gue jarang tidur sih Berarti awal-awal. ya. Oh, oke. Dulu inget banget yang jualan ayam tuh gue sendiri gitu masuk ke dalam truk, bantuin QC ngangkut ayam, nimbangin ayam. Ya maksudnya at the moment kita sampai di level situ, sampai di teknis banget karena nggak punya tim. Sekarang kan lu juga udah inilah, maksudnya lu juga udah menjalankan si entrepreneur ini sampai segede ini sekarang, gitu kan? Nah, ya gue punya pertanyaan yang mungkin nih buat yang lagi dengerin nih, yang lagi nonton, juga penasaran gitu. Ini kalau lu bisa memutar waktu lu. Waduh. Time travel nih. Oke. Hal apa sih yang sebenarnya lu pengen banget ubah gitu? Sebenarnya gue nggak ada yang gue sesalkan sih sama masa lalu ya bro ya. Iya jadi kayak gue malah bersyukur sih, blessing in disguise dengan adanya journey pada saat itu ya. Tapi mungkin kalau gue bisa tarik ke belakang, gue bakal coba pengen lebih explore dan lebih muda lagi sih untuk bisa ngelakuin bisnis, karena bisnis is about risk kan. Dan risk itu lo bisa pahamin ketika lo emang terjun gitu. Dan semakin sering lo terjun di bisnis, semakin lo punya pemahaman dan lo tahu nih masalah. Karena itu tuh by nurture sih, gue percaya ya entrepreneurship is by nurture. Ketika lo banyak masalah, lo ketemu banyak problem entah customer lo, tim lo, itu yang bikin lo jadi lebih mature dalam mengambil keputusan sebenarnya gitu. Jadi gue pengen bisa starting lebih early lagi sebenarnya. Dulu gue tuh bisnis SMP pertama, tapi kalau bisa sih gue bisa
harusnya lebih cepat lagi tuh. Atau mungkin ya take the SD? problem earlier kan. Oke. Ya atau mungkin ya gue mulai berani bisnis yang agak besar kan mungkin sekitar zaman kuliah lah ya. Dan dulu tuh gue SMP ya bisnisnya cuma dagang-dagang. Ya sebenarnya just good, kita jadi belajar untuk jualan kan, knowing your customer better gitu. Tapi kalau bisa lebih cepat lagi, kita mungkin bisa lebih lebih mature lah secara decision making. Karena menurut gue kan ada yang bilang harus instan nih lo kayak cepet bisa, tapi nggak gitu konsepnya bisnis kan. Benar, pas lu awal-awal bikin bisnis ini itu juga modalnya tuh dari mana? Gue malah penasaran juga. Oh iya, ini menarik nih. Nggak apa-apa. Pasti kan kayak Iya, enak iya. nih, udah ada FYI. modal gitu. FYI Chicken, gue modal tuh 3 juta bro. Itu dari mana? Chicken tuh. Chicken. Awal-awal ya, peternakan itu? Bukan, sebelum apa? Pas udah chicken ya. Jadi dan gue dari dulu, gue tuh modal berbisnis nggak pernah dari balance sheet gue sendiri. Uang orang yang gue pakai. Oke, selalu dari zaman gue SMP gue dagang uang orang terus. Mungkin off the record dikit, kayak gue tuh waktu on the record sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ntar tinggal ikat. Nggak apa-apa. Jadi intinya dulu tuh ya because kita dulu gue kan sekolah biaya semua sendiri kan gitu. Jadi dengan adanya hal seperti itu memaksa kita untuk nyari duit akhirnya. Kan menurut gue orang keluar zona nyaman ketika ada dua hal. Ketika lu ada pleasure or pressure gitu. Nah gue yang kedua nih yang pressure nih. Gue ada pressure karena nggak ada duit, mau nggak mau gue harus dagang gitu. Oke. Dari zaman SMP, SMA gue udah mulai harus jualannya sustain karena mau kuliah pun bayar uang sendiri gitu. Nah karena adanya dorongan itu mau nggak mau harus bisnis, dan sampai akhirnya gue bisnis chicken itu pun bukan modal sendiri, modal orang. Nah dari mana gue dulu manfaatin lomba-lomba competition itu jadi grant yang kita pakai buat kita optimize bisnis. Karena bersyukur ya jalanin bisnis waktu zaman kuliah itu lu pertama nggak punya pressure dan resiko setinggi ketika lo sudah berkeluarga kan. Dan atau ketika lo sudah lulus, lo pasti ada public pressure kalau mana udah kerja belum segala macam. Tapi kalau kuliah lo gagal ya udah nyantai aja men. Gitu. Lo tinggal ngajuin lomba lagi, tiap tahun ada banyak kompetisi atau yang bisa kasih kita price itu cukup besar sih. Dari range cuman modal 1 juta, terus modal bisnis ke 10, 100, 1M tuh ada di kampus. Jadi gue ingat banget waktu zaman kuliah tuh sebulan gue harus target at least 20 kompetisi gue ikutin. Mungkin kelihatan ambisius ya, tapi sebenarnya bukan ambisius karena gue ngerasa probability-nya tuh jadi lebih tinggi aja. Tapi ada tips nggak kalau misalkan supaya lu bisa menang lomba ini tuh harus belajar di mana dulu gitu? Atau malah lu cari temen yang memang bisa sebenarnya kalau lomba itu sesimpel kita harus ikut banyak lomba karena setiap lomba itu punya kriteria beda-beda tuh. Ada dari government, ada dari swasta atau dari INGO atau dari apalagi ya corporate, itu juga punya biasanya kompetisi yang memang harus berkaitan sama bisnisnya si korporasi itu. Jadi beda-beda tesisnya. Nah, kita bikin proposal harus nyesuaiin dengan tesis si masing-masing penyelenggara. Gitu. Dan yang mungkin tips ya. Lu kalau punya traction yang lebih menarik, mungkin bisnis lo kayak kelihatan nggak menarik. Tapi kalau lu punya traction, itu menurut gue yang paling bisa di-value sama si kompetitor, penyelenggara kompetisinya. Traction tuh maksudnya gimana? Ya, jadi lu udah ada proven output lah. Misal lo udah jualan, kan ada tuh banyak orang lombanya masih ide nih di bisnis, tapi yang lain tuh masih idenya masih terlalu ngawang, terlalu belum executable lah. Waktu gua ikut lomba, gua banyak udah gua kerjain. Nah, gua udah punya traction, udah punya revenue, udah punya market, jadi gua baru lombain. Gua tipikal orang yang nggak pengen, walaupun itu lombanya untuk ide doang ya, gue harus punya barang nih yang udah jadi nih. Gitu. Gue coba dulu, gue bikin ide dan eksekusinya dulu, terus gue taruh di situ di appendixnya, baru gue jual ke lomba. Nah, mungkin dulu awal-awal gue tuh lomba inget banget modalnya cuma 1, sekian juta apa. Ide doang soalnya. Terus naik kelas ke 3 juta, naik 10 juta. Sampai satu ketika waktu gue mau
ekspansi itu gede-gedean, gue dapat dari Pertamina tuh 100 Oke. juta plus ada dari Parekraf 200 juta. Oh, oke. Lomba-lomba pemerintah nih. Iya, itu udah mulai gede tuh size-nya tuh. Dan pertanggungjawabannya kan ada LPG-an, itu juga udah mulai agak strict lah mereka. Ada audit juga ke lapangan. Jadi kita siap karena kita pada saat itu emang udah jalan Oke. gitu. Gue dari kuliah ngebangun network, ya itu creating trust juga. Sampai tuh ketika waktu gue habis dapat modal hibah tadi itu, ya ada beberapa orang yang percaya sama kita. Gitu, ngasih modal udah mulai miliaran. Ya modal ngasih 2 miliar, 1 miliar cuma-cuma gara-gara percaya sama kita. Karena Yes, dulu yes. pernah tahu kita seperti apa. Jadi sebenarnya modal paling penting itu ini sih, reputational capital ya. Itu penting banget buat kita yang starting dari nol. Dan itu memang dibangunnya butuh proses. Mungkin kalau kita well privileged family, kita ada orang tua yang kaya, oh dipercayalah dia anaknya siapa gitu. Kalau kita yang harus bangunnya dengan ya lu kasih return ke mereka, lo ikutin lomba dan ada stamp dari institution yang bisa ngasih lo reputations. Apa ya? Gue penasaran deh. Lu punya unpopular opinion nggak? Opini yang Waduh. berbeda. Waduh. Di dunia bisnis. Atau ya kayak Apa apa ya? ya? Yang biasa kan orang saranin tapi lu justru kayak menentang gitu. Misalkan ya gue nggak kasih contoh, cuma lu paham ya unpopular opinion. Kalau gua sebenarnya punya banyak sih unpopular opinion dari gua pribadi ya. Mungkin yang menurut gua paling menarik tuh di akhir-akhir ini, gua selalu ngelihat kalau kadang as an entrepreneur itu kan pengen trying to grow up ya, pengen selalu tumbuh jadi lebih baik. Tapi mereka lupa untuk meng-cap sebenarnya ya you have to be more realistic lah ya. Maksudnya kadang itu kita ambitious, ego, pengen jadi capitalize the market, pengen jadi besar, tapi ternyata pas realisasinya dia akan kalah dengan expectations gitu. Oh, Jadi gimana ya jelasinnya? Jadi lebih ke gimana caranya kita punya rem lah dan titik cukup sebagian. jadi tuh maksudnya dream big nggak apa-apa. Limit boleh, tapi kadang orang tuh nggak ngasih tahu. Lu tuh harus tahu kapan dan di mana limit lu. Ini kan orang udah unleash your potential, lu harus tumbuh jadi entrepreneur sebesar mungkin gitu kan, sukses mungkin. Sebenarnya the definition of sukses itu nggak ada limitnya. Cuman at the same time you have to know limit lo tuh di mana gitu. Nah ini menurutku penting sih karena gue akhir ini ya bro ya, lagi pas tech winter gitu. Yes, yes. Itu juga banyak tamparan buat teman-teman kita yang di industri startup karena terlalu mungkin ngerasa semuanya aman dan masa depan itu ada di tangannya gitu kan. Oh gue lagi racing star, gue lagi banyak momentum dan kayaknya kita dapat trust di mana-mana. Tapi akhirnya ketika something bad happen, akhirnya dia nggak bisa keep up dan dia lupa gitu bahwa limit itu nggak di sana. Jadi kita harus set the limit itu dari awal sih gitu. Dan gue selalu berpikir realistis lah dalam berbisnis. Pasti selalu ada jalan. Kalau boleh lu kasih contoh tuh limitnya tuh limit apa baru? Berarti kayak limit, apakah limit gue kerjanya, jam kerjanya, atau limit lu kayak In any aspect. Pertama tadi masalah growth plan. Misalkan gue bikin proyeksi nih, tahun depan gue bakal gimana gitu. pas 100 miliar? Iya, atau mungkin Padahal modal 1 juta. iya, lu mau fundraising terus misalkan sampai jadi unicorn gitu. Kan aim-nya semua tech company pengen jadi unicorn kan. Oke. Kalau kita mikir gini aja sih, ya kita as a first time founders gitu. You still young, ya kan. Tapi banyak sekarang, sorry ya, ini banyak unicorn founders or even di dunia gitu ya, apalagi di Southeast Asia yang bisa dibilang still developing countries majority gitu kan. Itu exit strateginya tuh juga bingung juga at the end gitu. Sedangkan kalau ngomongin investment, semua kan need liquid kan, semua butuh return gitu, yang liquid. Nah tapi at this current market tuh juga sekarang tuh susah kan. Kita nggak bisa prediksi ke depan akan seperti apa market. Dan itu juga jadi tantangan tuh. Dan bukan cuma dari sisi bisnis atau mimpi kita, tapi dari sisi aktivitas kita juga sama. Kadang kan orang mikir, wah lu harus kerja sampai
gila-gilaan nih lo. Tapi gue belajar dulu waktu gue awal-awal, gue tuh kerja tuh bisa 18 jam per hari bro. Buset, tidur kurang. Oke. Bener-bener soalnya nggak tahu gue suka aja bisnis kan, kayak nge-crack something Pasti. itu tuh happy gitu. Dan tapi ternyata ya banyak decision itu jadinya nggak sehat gitu. Oh, Makanya Jeff Bezos pun akhirnya sadar tuh, dia pernah ngasih statement kalau dia di Amazon cuman decision 5 kali sehari. Dia nggak mau lebih dari itu karena itu bisa mempengaruhi decisionnya kan. betul. Dan kita butuh balancing sama hidup kita. Ya kita as a human being kita punya waktu untuk family, istirahat dan lain-lain gitu. Ada nggak sih kayak buku atau something yang akhirnya klik gitu? Ini yang virtual sih malah yang gue penasaran juga. Apa ya? Nggak, Sebenarnya banyak banget sih, gue tuh cukup suka baca buku ya. Iya. Ada banyak buku entrepreneur yang gue suka, tapi ini buku yang cukup ngena ya. Change Your Life, Change buku My yang Life mengubah lah. hidup. Waktu itu gue lagi bangkrut banget, gue bisnis itu es krim. Gue bikin es krim waffle tuh, gue tuh spending semua uang di kantong lah buat Oke. bikin usaha ini. Terus hancur tuh. Terus gue baca bukunya, tahu kan Start With Why, tahu kan? Tahu. Nah, itu Simon tuh Sinek ya. Simon Sinek tuh bener-bener pengaruh banget sih, karena dulu tuh gue bikin bisnis karena what gitu. Oh Apa yang iya. rame ya? Gue bikin es krim deh. Gue nggak bener-bener understanding the reason behind gitu. Tapi ternyata tuh ketika gue mempelajari apa sih yang lo mau gitu ya, reasonnya apa, itu bener-bener merubah cara gue untuk decisions gue mau masuk ke bisnis apa gitu. Dan gue akhirnya memahami reason gue kenapa gue stay in industri ayam ini, karena ya tadi gue punya reason yang kuat ya, bukan cuman reason in the market ya, karena oke, market ayam besar dan sebagainya, tapi reason as a person gue juga cukup dalam sih kenapa gue pengen ngebangun industri dan sektor ini. Dan FYI waktu zaman kuliah kenapa gue bikin peternakan, reasonnya adalah karena gue tiap hari makan ayam geprek karena murah. 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 Oh ya, buat anak-anak kampus lah ya. Terus 7-8 ribu. Tunggu, lu kampusnya di mana? Malang. Iya di Malang. Kalau di Jakarta itu tahun berapa? 2016. 16 ya. Kalau di Jakarta itu udah 20 ribuan gitu. 20 ribuan ya. Cuma mungkin ada beberapa yang agak murah sih, mungkin di Iya. beberapa warung makan gitu. Iya makanya tiap hari makan ayam, terus gue pikir ya ini cukup interesting lah, dan gue punya reason behind lah di situ. Oke, thank you banget, Be. Berarti kita udah ngomong udah lumayan panjang for the Siap. time. Dan thank you juga udah ngasih tahu nih banyak hal. Paling ini ya, nextnya boleh nih ntar kirim-kirim ayam. Oh boleh. Oke deh. Sip, thank you banget buat waktunya. Thank you. See you Bye, again.